Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di segmen ngaji kitab Fawaidul Mu'allafah Syarah Dzakhirah Al-Musyarrafah, yang mana di pertemuan di video sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah dari kitab ini. Insyaallah kali ini kita akan memasuki pembahasan dari kitab ini. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di awal bab ini itu akan membahas tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Dzakhirah Al-Musyarrafah, kalimat pertama yang ditulis di situ itu adalah kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti halnya kitab-kitab yang lain. Akan tetapi terkadang seseorang itu membaca tapi tidak memperhatikan secara seksama tentang makna atau kenapa kok selalu semua itu diawali dengan basmalah. Jadi di sini insyaallah akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di syarahnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibtada al-musannifu, musannif memulai, nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberi kita manfaat dengannya, kitabahu, kitabnya, kaghairihi, sebagai mana yang lain, minal a'immah, dari para imam, wa ahli tasnif, dan para ahli tasnif atau yang mengarang kitab. Musannif memulai dengan apa? Bil basmalah, yaitu dengan bacaan basmalah. Wa dzalika, dan memulai kitab dengan basmalah itu iktidaan, karena mengikuti bi kitabillahi ta'ala, dengan kitabullah ta'ala atau Al-Qur'anul Karim. Wa amalan, dan mengamalkan bi qaulil habibi, dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Kullu amrin dzibalin, setiap hal baik, la yubda'u fihi, yang tidak diawali, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka hal tersebut itu terputus atau sedikit barokahnya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini akhrajahu Ar-Rahawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rahawi fil Arba'in, di dalam kitab Al-Arba'in. Ai kamaqtu'iz zanab, yang dimaksud aqta atau terputus ini adalah kamaqtu'iz zanab, seperti halnya terputusnya ekor, bimakna galilil barokah, dengan artian yang dimaksud terputus di sini adalah galilul barokah, sedikitnya berkah. Wa makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan arti atau makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berupa zibalin, yang dimaksud zibal atau kalimat tersebut itu memiliki arti ayusahibi halin yuhtammu bihi syar'an, yaitu yang memiliki keadaan yang diperhatikan atau hal tersebut itu memiliki perhatian dari segi syariat. Ai laisa min safasifil umur, maksudnya adalah laisa min safasifil umur, bukan berupa perkara-perkara yang remeh atau bukan berupa dari hal-hal yang remeh atau tidak ada nilainya. Wa huwa asyaratul awal, dan hal tersebut itu adalah, yaitu laisa min safasifil umur itu
adalah asyartul awal, syarat yang pertama, min syurutil ibtida, dari syarat-syarat mengawali sesuatu, bil basmalah, dengan basmalah. Wasyartoni al-akhironi, dan dua syarat yang lain adalah wahuma, yang pertama alla yakuna dzikron mahdhon, yaitu bukan berupa zikir yang murni. Yang kedua, ini kita baca dulu ya artinya, diartikan per kalimatnya dulu, nanti insyaallah kita syarahkan. Yang kedua, alla yaj'ala lahu asy-syari'u mabda'an akhara ka khutbatil jum'ah. Alla yaj'ala lahu syari', yaitu syariat tidak menjadikan untuknya mabda'an akhar, yaitu awalan yang lain, ka khutbatil jum'ah, seperti halnya khutbah Jum'ah. Jadi intinya di sini musannif itu mengawali kitabnya dengan basmalah, yaitu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kok musannif itu mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah? Di sini itu ada dua alasan. Yang pertama, alasan pertama kenapa kok diawali dengan basmalah itu adalah karena iktidaan atau mengikuti kitabullah ta'ala, yaitu Al-Quran. Mengikuti Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu adalah alasan pertama kenapa kok kitab ini itu diawali dengan basmalah. Karena mengikuti Al-Quran yang diawali dengan basmalah. Itu adalah alasan pertama. Alasan yang kedua itu karena mengikuti atau mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap sesuatu hal baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka hal tersebut itu terputus. Lah, yang dimaksud terputus itu adalah qalilul barakah, atau berkahnya itu sedikit. Jadi itu adalah dua alasan kenapa musannif itu mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama karena mengikuti Al-Quran, sebagaimana Al-Quran itu diawali dengan basmalah, maka musannif mengawali kitab ini dengan basmalah. Lalu yang kedua karena mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya setiap sesuatu atau hal baik yang tidak diawali dengan basmalah itu akan terputus atau sedikit barokahnya. Itu adalah dua alasan tadi. Lah, di dalam hadis yang disebutkan di sini bahwasanya setiap hal baik, atau dalam bahasa Arabnya itu dzibalin. Lah, di sini musannif menjelaskan apa maksudnya dzibalin. Jadi yang dimaksud dzibalin itu adalah sahibu hal yuhtamu bihi syara', yaitu setiap sesuatu yang memiliki perhatian dari syariat. Ya seperti halnya memasang baju. Memasang baju itu mempunyai perhatian khusus dari syariat. Bagaimana adabnya, bagaimana doanya, bagaimana cara memasang baju yang sesuai dengan sunnah Rasul. Atau semisal memakai sandal, bagaimana memakai sandal yang sunnah, diawali yang mana. Itu adalah sesuatu yang mempunyai perhatian dari syariat. Lah, maka setiap sesuatu yang mempunyai perhatian dari syariat itu disunnahkan untuk diawali dengan bismillah, diawali dengan basmalah. Jadi yang dimaksud itu. Lah, berbeda halnya itu adalah safasifil umur. Apa itu safasifil umur? Safasifil umur itu adalah hal-hal yang remeh,
Ya kayak semisal saya menggerakkan tangan saya ini. Menggerakkan tangan saya ke depan ke belakang ini tidak mempunyai perhatian khusus dari syariah. Tidak ada syariat itu yang menjelaskan tentang bagaimana menggerakkan tangan ke depan ke belakang. Ini enggak ada syariat itu memperhatikan hal tersebut. Tidak ada perhatian khusus dari syariat. Maka hal-hal seperti itu, safasifil umur seperti ini itu tidak disunahkan untuk basmalah. Karena hal ini itu termasuk hal remeh. Jadi enggak disunahkan bismillahirrahmanirrahim mau ke depan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, enggak. Karena hal ini itu adalah hal remeh, hal yang tidak diperhatikan atau tidak mempunyai perhatian khusus dari syariat. Berbeda halnya kayak memakai baju. Memakai baju itu mempunyai perhatian dari syariat. Syariat menjelaskan bagaimana memakai baju yang bagus, bagaimana memakai baju yang sunnah, bagaimana doa memakai baju. Maka hal tersebut itu disunahkan membaca bismillah. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Atau semisal mau makan itu syariat mempunyai perhatian khusus. Syariat itu sudah menentukan bagaimana makan yang baik dan benar, bagaimana adabnya makan, bagaimana sunnahnya makan yang sesuai sunnah itu bagaimana. Maka sesuatu ini itu disunahkan untuk membaca basmalah. Makanya sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi yang dimaksud itu adalah setiap sesuatu yang mempunyai perhatian khusus dari syariat, bukan sesuatu yang safasifil umur, sesuatu yang remeh. Kayak menggerakkan kanan kiri ini sesuatu yang remeh, nggak ada perhatian sama sekali dari syariat. Maka sesuatu seperti ini itu nggak disunahkan membaca basmalah. Buat apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mau menggerakkan ke kanan, bismillahirrahmanirrahim. Membawa ke kiri, bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Hal tersebut itu tidak disunahkan. Jadi itu adalah yang dimaksud dari hadis itu dzibal, yaitu sesuatu yang mempunyai perhatian dari segi syariatnya. Lah. Dan syarat-syarat disunnahkannya mengawali sesuatu dengan basmalah itu ada 3. Jadi disunnahkan mengawali sesuatu dengan basmalah itu dengan 3 syarat. Yang pertama itu tadi yaitu alla yakuna min safasifil umur, yaitu sesuatu tersebut bukan berupa hal-hal remeh, bukan berupa hal-hal yang tidak ada nilainya. Dalam artian ya mempunyai perhatian dari syariat, bukan sesuatu yang remeh kayak menggerakkan tangan ke depan ke belakang, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri. Ini hal-hal yang remeh yang enggak mempunyai perhatian khusus dari syariat. Maka hal tersebut itu tidak disunahkan membaca basmalah. Itu syarat yang pertama, yaitu bukan berupa hal-hal remeh. Syarat disunahkan mengawali sesuatu dengan basmalah yaitu pertama, bukan berupa hal-hal remeh. Lalu yang kedua itu adalah alla yakuna dzikron mahdhon, bukan berupa zikir yang murni. Seperti halnya zikir setelah sholat, seperti subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Itu adalah zikir-zikir murni. Itu adalah murni membaca zikir. Nah, zikir-zikir tersebut yang seperti itu tidak disunnahkan membaca basmalah sebelumnya. Jadi enggak disunahkan bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, 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 bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berbeda halnya zikir yang tidak murni, seperti halnya zikir yang berasal dari bacaan Al-Qur'an, seperti wirid-wirid, seperti rotib. Itu kan bukan zikir murni. Maka di situ itu disunnahkan untuk membaca basmalah. Tapi kalau zikir murni itu enggak disunnahkan membaca basmalah. Kayak contohnya ya alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu enggak disunahkan baca basmalah karena di situ adalah zikir murni. Jadi itu adalah syarat yang kedua. Yang pertama bukan berupa hal-hal remeh, yang kedua itu bukan berupa zikir yang murni, lalu yang ketiga itu syariat tidak menjadikan terhadap hal tersebut itu adalah awalan yang khusus. Maksudnya apa? Jadi kalau di dalam khutbah Jum'ah itu syariat sudah memberikan awalan khusus yang disunnahkan sebagai awalan khutbah Jum'ah. Jadi dalam khutbah Jum'ah
itu yang disunnahkan itu awalannya adalah dengan langsung alhamdulillah atau dengan hamdalah. Jadi bukan dengan basmalah. Maka ketika syariat itu sudah menjadikan awalan khusus untuk hal tersebut, maka tidak disunnahkan untuk mengawalinya dengan basmalah. Jadi di sini khutbah Jum'ah itu sudah ditentukan oleh syariat bahwasanya disunnahkan untuk mengawalinya itu dengan hamdalah. Maka ketika sudah ada awalan yang diberikan khusus oleh syariat untuk hal tersebut, tidak disunnahkan bagi kita itu untuk mengawali hal tersebut itu dengan basmalah. Maka tidak disunnahkan ketika kita mau khutbah Jumat terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in, enggak usah bismillah, langsung aja. Kalau di syariat itu, syariat menyunahkannya itu langsung membaca hamdalah. Jadi seperti itu. Jadi 3 syarat tadi itu adalah syarat disunnahkannya membaca basmalah di awal setiap sesuatu atau ketika akan melakukan setiap sesuatu. Yang pertama, bukan berupa sesuatu yang remeh. Yang kedua, bukan berupa zikir murni. Yang ketiga, syariat tidak menjadikan awalan khusus terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika 3 syarat ini terpenuhi, disunnahkan bagi seseorang itu untuk melakukan atau mengawali setiap sesuatunya itu dengan basmalah, karena mengikuti hadis bahwasanya setiap sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah maka barokahnya itu sedikit. Jadi seperti itu. Lanjut, bismillah wal ba'u dan huruf ba fi bismi, di dalam lafadz bismi, maknaha al-musahabah ala wajhi tabarruk. Jadi maknanya atau faedahnya itu adalah musahabah ala wajhi tabarruk, atas dasar tabarruk, yaitu penggunaannya itu sebagai bentuk tabarruk. Ai abtadi'u, yang mana bismi itu mempunyai mentakdirkan lafadz abtadi'u, yaitu saya mengawali, atau aftatihu atau saya membuka, au u'allifu kitabi atau saya mengarang kitab saya, mutalabbisan yaitu dengan menggunakan, atau musta'inan atau dengan meminta pertolongan, au mutabarrikan atau dengan meminta barokah, bismillahi dengan nama Allah. Wa huwa fi'lun khosun, dan hal tersebut itu adalah fi'il khos. Fi'il khos. Idz kullu syari', karena setiap idz kullu syari'in fi fi'lin, karena setiap orang yang akan melakukan sebuah pekerjaan, yutmiru fi nafsihi, itu menyimpan dalam dirinya itu al-lafdha alladzi ja'alat tasmiyah mabda'an lahu, yaitu menyimpan lafadz yang menjadikan basmalah itu awal dari sesuatu tersebut. Fal katibu masalan, maka seorang penulis misalnya yutmiru lidzalik, itu menyimpan lafadz bismillahi aktub, yaitu di dalam lafadz bismillah, bismillahi aktub, dengan nama Allah aku menulis. Wal muallif yutmir lidzalik, dan seorang yang pengarang itu menyimpan lafadz di dalam bismillah, yaitu bismillahi u'allif, dengan nama Allah aku mengarang, waqis ala dzalik. Jadi di dalam lafadz bismi, jadi ini dipreteli secara lafadz per lafadz. Bismi itu baknya maknanya adalah musahabah ma'at tabarruk. Jadi baknya ini adalah bak musahabah ala wajhi tabarruk. Maksudnya adalah bismi, saya bertabarruk dengan nama Allah. Dan di dalam lafadz bismi itu menyimpan fi'il yang mengikuti atas apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Jadi setiap orang yang akan melakukan sebuah pekerjaan itu menyimpan dalam dirinya itu dhamir atas pekerjaan tersebut. Maka ketika seseorang, semisal seorang penulis itu mengucapkan bismi, yaitu mengucapkan basmalah, bismillah dengan nama Allah, maka di situ dia menyimpan dhamir atau fi'il yang bermakna semisal penulis, maka ya bismi aktub, bismillahi aktub, dengan nama Allah saya menulis. Jadi yang dimaksud itu adalah menyimpan lafadz aktubu ini, saya menulis. Kenapa? Ya karena sang pengucap basmalah itu ya mengucap basmalah untuk dia akan menulis. Jadi seperti itu, intinya seperti itu. Orang yang akan melakukan sesuatu itu ya
ketika mengucap basmalah maka seakan-akan dia menjelaskan atau menyimpan lafadz akan pekerjaan tersebut. Jadi kalau seorang penulis baca bismillah ya berarti maknanya dengan nama Allah saya akan menulis. Kalau pengarang maka ya dengan nama Allah saya memulai mengarang. Kalau pedagang maka bismillah maka saya dengan nama Allah saya memulai berdagang. Kalau orang yang belajar muta'alim maka ketika bismillah saya dengan nama Allah saya memulai belajar. Atau guru bismillahi udarris dengan nama Allah saya akan mengajar. Jadi intinya fi'il yang tersimpan dalam lafadz basmalah itu mengikuti apa yang akan dilakukan oleh orang yang melafadzkan lafadz basmalah itu tadi. Intinya seperti itu. Walafdzul jalalah dan lafadz jalalah yaitu Allah. Alamun itu adalah nama ala zat terhadap zat al-ma'budu bihaq yang disembah secara hak, secara benar. Al-wajibil wujud yang wajib adanya, al-mustahiq yang berhak li jami'il kamalat terhadap semua kesempurnaan, al-munazzah yang disucikan angkul linuqsan dari segala kekurangan. Wa huwa yaitu lafzul jalalah a'zamul asma itu adalah nama yang paling agung, wa ajma'uha dan nama yang paling jama', wa aktsaruha isti'malan dan nama yang paling banyak digunakan. Walidzalika maka karena hal tersebut lam yusanna lafzul jalalah itu tidak bisa ditasniyahkan, walam yujma' dan tidak bisa dijamakkan, walam yusamma bihi ghairuh dan tidak dinamakan dengan lafzul jalalah itu yaitu selainnya Allah, walau ta'annutan sekalipun sebagai teka-teki atau teka-teki. Wa dzukira fil Qur'an dan nama Allah atau lafzul jalalah itu disebutkan fil Quran di dalam Al-Quran fi alfain wa thalathimi'ah wa sittin maudhi'an di dalam 2360 tempat. Jadi nama Allah itu adalah nama untuk zat yang wajib adanya, yang memiliki segala kesempurnaan dan sama sekali tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Dan lafzul jalalah Allah itu adalah nama yang paling agung, nama yang tidak bisa ditasniyahkan ataupun dijamakkan. Jadi enggak ada istilahnya Allahani, itu enggak ada. Allahaini enggak ada. Atau Allahuna enggak ada. Allahina itu enggak ada. Jadi Allah itu selamanya mufrad, selamanya itu enggak bisa ditasniyahkan atau dijamakkan. Dan juga nama Allah itu khusus hanya untuk nama Allah itu sendiri, tidak bisa digunakan kepada hal-hal lain sekalipun itu hanya sebagai teka-teki atau sebagai penyamaran kata kepada lawan bicara. Jadi semisal kayak nama saya Widat, itu nama Widat bisa digunakan untuk menyamarkan nama tempat. Jadi semisal ada orang yang bilang, dari mana kamu? Saya dari Widat. Penggunaan nama Widat padahal yang dimaksud itu adalah saya dari rumah Widat. Lah, jadi rumah Widat itu diubah namanya dengan Widat. Jadi penggunaan nama Widat di sini, saya dari Widat, itu yang dimaksud adalah rumah Widat. Jadi nama Widat itu bisa digunakan untuk objek lain selain diri saya sendiri. Bisa untuk rumah saya. Atau semisal toko Widat, kayak semisal dari mana? Saya dari Widat. Yang dimaksud adalah dari tokonya Widat. Maka di sini penggunaan Widat itu digunakan sebagai nama lain untuk toko. Jadi seperti itu. Penggunaannya itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk hal lain yang selain diri saya sendiri. Lah, nama selain Allah itu bisa seperti itu. Seperti Zaid. Dari mana kamu? Mau kemana? Saya mau ke Zaid. Padahal yang dimaksud itu adalah saya mau ke rumahnya Zaid. Jadi penggunaan nama Zaid di sini, saya mau ke Zaid, itu yang dimaksud Zaid di sini adalah tempatnya atau rumahnya Zaid.
Lah, maka seakan-akan di sini kita menggunakan nama Zaid kepada zat selain Zaid, kepada sesuatu yang selain Zaid itu sendiri. Mafhum? Lah, tapi kalau Allah itu nggak bisa. Nggak bisa kalian itu bilang, kamu dari mana? Saya dari Allah. Dengan tujuan kita bilang bahwasanya saya maksudnya dari masjid, dari menyembah Allah. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Kalian bilang, kamu dari mana? Oh, saya dari Allah. Nggak bisa. Sekalipun kamu itu maksudnya saya dari masjid. Masjid itu kan rumahnya Allah. Jadi ketika bilang saya dari Allah, berarti maksudnya saya dari rumahnya Allah. Itu nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Atau ketika ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Allah. Dia bermaksud bahwasanya saya mau ke Allah adalah saya mau ke rumahnya Allah atau mau ke masjid. Lah itu nggak bisa, nggak bisa. Jadi nama Allah itu hanya digunakan untuk zatiyahnya Allah itu sendiri. Hanya untuk ya zatnya Allah, nggak bisa digunakan untuk hal lain selain Allah, sekalipun itu untuk rumahnya atau hal lain. Atau semisal saya kamu mau kalau haji itu di mana? Haji itu di Allah. Itu nggak bisa. Sekalipun kamu itu maksudnya haji di Allah, maksudnya kok bisa haji di Allah? Iya, maksudnya itu adalah haji di Baitullah. Jadi kalimat Allah itu mentakdirkan Baitullah, itu nggak bisa. Nggak bisa, karena seakan-akan kalau kamu itu bilangnya saya haji ke Allah, itu ya seakan-akan menjadikan lafadz Allah itu untuk nama Masjidil Haram. Dan hal tersebut itu tidak boleh dan tidak bisa. Jadi kalau Allah itu hanya bisa digunakan untuk zatiyahnya Allah itu sendiri. Nggak ada makna lain dalam lafadzul jalalah itu sendiri. Berbeda hanya kalau nama yang lain. Kamu mau kemana? Saya mau ke fulan. Yang dimaksud adalah mau ke rumahnya fulan. Jadi menggunakan nama fulan sebagai nama rumahnya, bukan sebagai zatiyah orangnya itu. Mafhum ya? Mafhum. Semoga aja mafhum. Kalau nggak mafhum ya diulangi lagi nih videonya. Jadi seperti itu. Dan di dalam Al-Quran, lafzul jalalah itu disebutkan di 2360 tempat. Jadi seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, dan ini kalau nggak salah disebutkan di dalam kitab Kawakibud Durriyah, Syarah Mutammimah Al-Jurumiyah, bahwasanya ada orang soleh yang melihat dalam mimpinya bahwasanya Imam Sibawayh itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ketika ditanya, wahai Imam Sibawayh, bagaimana engkau mendapatkan derajat ini di surga? Beliau berkata bahwasanya ini disebabkan oleh perkataanku yang mengatakan bahwasanya lafzul jalalah itu adalah a'raful ma'arif, atau kalimat ma'rifat yang paling ma'rifat. Kalimat ma'rifatnya paling ma'rifatnya kalimat ma'rifat. Jadi seperti itu. Ar-Rahman war-Rahman huwa al-mun'im bi jalailin ni'am ka ni'matil Islam was sama' wal basar. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Di sini yang dimaksud adalah huwa al-mun'im, yaitu yang Maha memberi nikmat bi jalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang tampak jelas. Ka ni'matil Islam, seperti halnya nikmatnya Islam. Was sama', dan nikmat pendengaran, wal basar, dan nikmat penglihatan. Jadi kalau di sini itu memaknai Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu zat yang Maha memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang tampak jelas, yaitu seperti halnya nikmat Islam, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat berjalan, nikmat tidur, nikmat bisa makan. Itu adalah nikmat-nikmat yang tampak jelas. Yang dimaksud Ar-Rahman di sini itu seperti itu. Sekalipun kalau di Indo yang dimaksud Ar-Rahman itu biasanya kalau di makna-makna pesantren, Ar-Rahman yaitu yang Maha mengasihi di dunia dan akhirat. Jadi yang Maha mengasihi terhadap orang Islam dan juga orang kafir di dunia dan juga di akhirat nantinya kepada orang Islam. Tapi kalau yang di sini itu kalau di Hadramaut sendiri khususnya yang saya temui di sini yang memaknai Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bi jalailin ni'am, yang Maha memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang tampak jelas.
Terus Ar-Rahim yang maha penyayang, huwa al-mun'im bidaga igin ni'am, yaitu al-mun'im yang maha memberi nikmat, bidaga igin ni'am dengan nikmat-nikmat yang samar atau nikmat-nikmat yang tidak tampak jelas. Kahiddatis sama, seperti halnya kuatnya pendengaran, wa quwwatil basar, dan tajamnya penglihatan. Jadi Ar-Rahim, perbedaan Ar-Rahim dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu lebih umum penggunaannya. Jadi untuk seperti halnya nikmat penglihatan, nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat mencium, nikmat Islam, itu adalah nikmat-nikmat yang tampak jelas, itu disifati dengan Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim yaitu yang maha memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang tidak tampak jelas, seperti halnya kuatnya penglihatan, tajamnya pendengaran, atau tajamnya akal pikiran, kuatnya hafalan. Itu adalah asar dari sifat Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu lebih akhos, lebih khusus, bukan umum. Tapi kalau Ar-Rahman itu lebih umum, tapi kalau Ar-Rahim itu lebih khusus. Jadi lebih ke kuatnya pendengaran, kuatnya daya hafalan. Jadi orang semuanya mungkin dapat rezeki melihat, tapi enggak semuanya diberikan penglihatan yang tajam. Mungkin semuanya dapat nikmat mendengar, tapi tidak semuanya diberikan pendengaran yang tajam. Lah, nikmat memberi nikmat pendengaran itu adalah sifat Ar-Rahman. Tapi kalau memberi nikmat yang tajamnya pendengaran, tajamnya penglihatan, itu menggunakan sifat Ar-Rahim. Jadi konteksnya sifat Ar-Rahim itu lebih khusus penggunaannya. Jadi seperti itu. Ya, kalau di Indo itu biasanya memaknai Ar-Rahim yaitu yang maha mengasihi di akhirat saja. Dalam artian yang mana Ar-Rahim itu hanya kepada orang-orang Islam saja dan tidak ada kepada orang kafir. Tapi kalau Ar-Rahman itu kepada orang kafir juga. Jadi ya sama sebenarnya antara orang yang memaknai Ar-Rahman itu dengan Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberi nikmat yang tampak. Ar-Rahim itu memberi nikmat yang samar, yang tidak tampak, dan juga atau menggunakan makna yang seperti di Indo. Ar-Rahman yang maha memberi nikmat, memberi kasih sayang di dunia dan akhirat. Ar-Rahim yang memberi kasih sayang di akhirat saja. Intinya dari dua makna tersebut, maksudnya dari penggunaan makna kayak di Hadramaut ataupun di Indo itu mempunyai makna bahwasanya Ar-Rahim itu penggunaannya lebih khusus daripada Ar-Rahman. Sekalipun konteks penggunaannya mungkin berbeda. Kalau di Hadramaut itu lebih konteksnya itu adalah nikmat, pembedaannya itu nikmat yang tampak dan nikmat yang tidak tampak. Tapi kalau di Indo itu penggunaannya adalah nikmat kasih sayang di akhirat dan di dunia ataupun di akhirat saja. Intinya Ar-Rahim itu lebih akhos penggunaannya daripada Ar-Rahman. Lalu lanjut, wa yuqalu, dan dikatakan rahimun dengan kata rahim, dengan sifat rahim, liman kathurat minhur rahmah, bagi seseorang yang memiliki kasih sayang yang banyak. War-Rahman war-Rahim, dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifata mubalaghah, itu adalah dua isim sifat mubalaghah, mengikuti wazan mubalaghah, minar rahmah, yang diambil dari kata Ar-Rahmah. Jadi kata asalnya itu adalah Ar-Rahmah, kemudian diikutkan wazan mubalaghah fa'lan, maka menjadi Rahman, dan juga satunya mengikuti wazan fa'il menjadi lafadz Rahim. Li'anna rahmatahu wasi'at kulla syai', li'anna rahmatahu, karena rahmatnya Allah, wasi'at kulla syai', itu mencakupi segala sesuatu. Wa qaddama ar-Rahman 'ala ar-Rahim, wa qaddama ar-Rahman, dan mendahulukan lafaz ar-Rahman 'ala ar-Rahim terhadap lafaz ar-Rahim, li'annahu khassun bihi ta'ala, karena lafaz ar-Rahman itu khas kepada Allah Ta'ala. Izla yutlaqu 'ala ghairihi ta'ala, karena lafaz ar-Rahman itu tidak disebutkan kepada selain Allah Ta'ala. Bi khilafir rahim, berbeda halnya dengan sifat ar-Rahim. Jadi
Ar-Rahman itu didahulukan karena Ar-Rahman itu lebih khusus kepada Allah Ta'ala. Dan juga tidak ada yang diberi sifat Rahman kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Gak ada orang itu disifati dengan Rahman. Sebenarnya Zaidun Rahmanun itu gak ada. Perbedaannya dengan Rahim. Kalau Rahim itu sifat yang juga bisa dipakai oleh selain Allah. Misalnya Zaidun Rahimun. Zaid adalah orang yang rahmatnya itu besar. Atau fulanun rahimun, fulan adalah orang yang rahmatnya itu besar atau kasih sayangnya itu besar. Tapi kalau Rahman itu enggak ada atau enggak bisa digunakan kecuali kepada Allah itu sendiri. Jadi Allahu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu penggunaannya tidak khusus kepada Allah saja, bisa digunakan kepada selain Allah. Makanya lafaz Ar-Rahman itu didahulukan daripada lafaz Ar-Rahim itu sendiri. Terus wali anna Ar-Rahman ablagu minar rahimi kaiman wa kaifan. Li anna Ar-Rahman karena lafaz Ar-Rahman ablagu itu lebih tinggi atau lebih tinggi, bisa pakai tinggi sebenarnya minar rahimi daripada lafaz Ar-Rahim kaman secara kuantitas wa kaifan dan secara kualitas. Jadi lafaz Rahman itu lebih banyak maknanya atau lebih dalam secara kuantitas dan secara kualitasnya daripada lafaz Ar-Rahim. Wa ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Wa ziyadatul bina dan tambahan huruf atau tambahan huruf tadullu ala ziyadatil makna itu menunjukkan terhadap tambahnya makna indal ittihadi fil istighal ketika berasal dari satu lafadz yang sama. Jadi kalau lafadz itu berasal dari satu kata yang sama, maka semakin banyak hurufnya, maka semakin dia itu maknanya lebih kuat daripada lafadz yang sedikit hurufnya. Rahmah itu hurufnya cuma enggak. Rahim itu hurufnya kan cuma 4, ro, ha, ya, mim. Sedangkan Rahman itu hurufnya ro, ha, mim, alif, nun. Ada 5 huruf. Maka dan dua-duanya ini berasal dari satu kata yaitu rahmah. Maka ketika berasal dari satu kata yang sama, mana yang lebih banyak hurufnya, maka dia itu yang lebih kuat maknanya. Jadi Rahman itu lebih kuat maknanya daripada Rahim karena dia berasal dari satu kata dan dia lebih banyak hurufnya daripada Ar-Rahim. Terus kama huwa huna, seperti halnya hal tersebut itu yaitu ziyadatul makna tadullu ala ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Haitsul kalimatain, sekiranya dua kalimat tadi itu mustaghatan itu berasal atau diambil minar rahmah dari lafaz ar-rahmah. Hadza min haitsul kam, hal tersebut ini jika dilihat dari segi kuantitasnya, dari segi zahirnya saja, dari segi tampak luarnya saja. Kuantitas itu maksudnya dari tampak luarnya saja. Kalau lihat dari tampak luarnya itu Rahman lebih kuat daripada Ar-Rahim. Kenapa? Karena hurufnya lebih banyak. Nah, itu kalau dari segi kuantitas. Terus fa ahrufur Rahman aktsar min ahrufir Rahim. Fa ahrufur Rahman, maka huruf-hurufnya Ar-Rahman itu lebih banyak aktsar min ahrufir Rahim daripada huruf-hurufnya Ar-Rahim. Amma min haitsul kaif, adapun dari segi kualitasnya, dari segi dalamnya, faqad taqaddama, maka sudah lewat makna kullu wahidatin minhunna, makna dari setiap dari kalimat tersebut. Kalau dari maknanya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Ar-Rahman itu lebih am, maknanya lebih luas, lebih menyeluruh daripada Ar-Rahim. Rahim itu maknanya lebih khusus, maknanya itu lebih terbatas. Sedangkan kalau Ar-Rahman itu maknanya itu lebih meluas daripada Ar-Rahim. Maka dari situ bahwasanya kualitas yang dimiliki oleh Ar-Rahman itu lebih kuat daripada kualitas yang dimiliki oleh Ar-Rahim itu sendiri. Jadi seperti itu.
Terus walil basmalati ahkamun khamsah, dan basmalah itu mempunyai 5 hukum. Yang pertama al-wujub, yaitu wujub, kama fis shalah, seperti halnya di dalam salat. Ini inda Syafi'i ya, inda Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua al-hurmah, yaitu haram, alal muharram lidzatihi, yaitu ketika melakukan sesuatu yang haram lidzatihi, secara zatiahnya, kasyurbil khamri, seperti halnya meminum khamar, wa zina, dan juga zina. Lalu yang ketiga itu adalah sunnah, nadab atau sunnah, ala kulli amrin dzibalin, yaitu atas setiap sesuatu hal baik, kata'lifil kutub, seperti halnya mengarang kitab an-nafi'ah yang bermanfaat. Lalu yang keempat al-karahah, makruh, yaitu alal makruhi lidzatih, untuk setiap sesuatu yang berhukum makruh secara zatiahnya, karena dzarima yukrahu nadharuhu, yaitu seperti melihat sesuatu yang dimakruhkan melihatnya, wanat fi syaib, dan juga mencabut uban. Lalu yang kelima al-ibahah, yaitu mubah, alal mubahat, yaitu untuk setiap perkara-perkara mubah, allati la syarafa fiha, yang tidak memiliki kemuliaan di dalamnya, karena klimatain, seperti halnya memindah barang min makanin, dari satu tempat ila akhir, ke tempat yang lain. Jadi basmalah itu memiliki 5 hukum. Yang pertama itu adalah hukumnya wajib, dalam artian wajib membaca basmalah. Kapan? Yaitu ketika sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i itu basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Dan ketika sholat kita itu wajib untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna. Maka diwajibkan bagi kita itu juga membaca basmalah di dalamnya. Kalau kita enggak membaca basmalah di dalamnya, maka Fatihah kita itu tidak dianggap, dan sholat kita itu dianggap tidak sah. Lalu yang kedua itu berhukum sunnah. Kapan? Yaitu ketika setiap sesuatu yang memiliki perhatian khusus dari syariah, atau ketika sunnah, yaitu ketika ingin melakukan sesuatu hal yang baik, seperti halnya ingin menulis, ingin makan, ingin minum, maka hal tersebut itu disunnahkan untuk membaca basmalah. Lalu yang ketiga itu adalah haram. Kapankah basmalah itu haram? Yaitu ketika kita akan melakukan sesuatu yang diharamkan lidzatihi, karena zatiyahnya hal tersebut itu sendiri. Semisal minum khamr. Minum khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan secara zatiahnya. Jadi sesuatu yang diharamkan itu ada 2, ada yang lidzatihi, ada yang li'arad. Ada yang karena memang zatiahnya, ada yang karena hal yang baru. Semisal kalau yang zatiahnya haram itu seperti halnya minum khamr, berzina, itu secara zatiahnya sendiri itu berhukum haram dan dosa. Maka kita haram untuk membaca basmalah ketika akan melakukan hal tersebut. Semisal ada fulan ingin meminum khamr, maka enggak boleh bismillahirrahmanirrahim mau minum khamr, enggak boleh. Karena khamr itu adalah haram li dzatih. Atau semisal mau berzina sudah ya seperti itu, mau berzina terus ketika mau itu membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, itu enggak boleh. Karena apa? Karena berzina itu adalah sesuatu yang haram li dzatih. Lah berbeda halnya kalau haram li arad. Haram karena sesuatu yang baru, semisal wudu memakai air gosok atau wudu memakai air curian. Lah itu haram, tapi haramnya itu bukan karena zatiahnya wudunya. Wudunya itu tidak haram asalnya, cuman karena airnya itu berasal dari air gosok atau air itu berasal dari air curian, maka wudunya itu berhukum haram. Nah, tapi haramnya ini bukan li dzatih, bukan karena zatiah wudunya, tapi karena li'arad, yaitu karena hal atau ada aspek lain yang mempengaruhi hukum wudu tersebut. Maka kalau yang bukan haram li dzatih itu tetap disunnahkan untuk membaca basmalah. Jadi seperti itu. Ya sekalipun wudu menggunakan air yang curian itu haram, tidak boleh bagi kita itu. Tapi ya bukan berarti tidak disunnahkan untuk membaca basmalah, tetap disunnahkan.
karena itu adalah bukan haram lidzatih. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah makruh. Kapan makruh? Yaitu ketika ingin melakukan sesuatu yang dimakruhkan secara zatiyahnya. Ya seperti halnya melihat sesuatu yang makruh untuk dilihat, atau semisal melakukan sesuatu yang makruh untuk dilakukan, yaitu semisal mencabut uban. Mencabut uban itu adalah sesuatu yang dimakruhkan. Maka makruh juga ketika kita akan mencabut uban untuk membaca basmalah. Kenapa? Karena yang mencabut uban itu adalah sesuatu yang makruh. Maka membaca basmalah untuk sesuatu makruh itu adalah makruh juga. Lalu yang kelima itu adalah perkara berhukum mubah. Kapankah hukum mubah itu? Yaitu ketika kita itu akan melakukan hal-hal remeh yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Ya seperti halnya kata saya tadi itu, seperti halnya kalau di sini contohnya memindah benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya kayak semisal saya memegang HP ini, memegang HP mau dipindah ke tangan kanan, mau dipindah ke tangan kiri, maka itu adalah hal remeh, hal yang enggak mempunyai kemuliaan, hal yang tidak mempunyai perhatian dari syariat, maka tidak disunahkan bagi saya itu, atau berhukumnya mubah saja saya itu membaca basmalah, kayak mau dipindah ke tangan satunya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi hal tersebut ini bukan berhukum sunnah, berhukum mubah. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah 5 hukum basmalah secara syariat. Tapi sebagian ulama itu ada yang menyangkal hukum mubah bagi basmalah, karena beliau itu mereka berkata bahwasanya basmalah ini hukum asalnya adalah sunnah, dan sesuatu yang hukum asalnya sunnah maka tidak akan pernah bisa berhukum mubah. Maka bagi mereka tidak ada hukum mubah dalam membaca basmalah. Paling minimal itu hukumnya adalah sunnah, sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai atau hal-hal yang remeh seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya itu cuma 4, haram, makruh, wajib, dan sunnah. Nggak ada hukum mubah. Kenapa? Karena hukum basmalah itu asalnya adalah sunnah. Sesuatu yang sunnah maka tidak bisa berhukum menjadi mubah. Maka sekalipun kita itu membaca basmalah untuk sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak ada kemuliaan di dalamnya, maka itu tetap berhukum sunnah dan mendapatkan pahala. Jadi seperti itu. Wa ba'dal basmalah, dan setelah basmalah ibtada'al musannif memulai nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberi kita manfaat dengannya, fil hadithi, di dalam menjelaskan an arkaniddin, dari rukun-rukun agama, wallati minha, yang mana dari rukun-rukun tersebut yatafarra'ud dinu, yaitu menjadi bercabang-cabang atau menjadi perinci-perinci permasalahan agama, wa ahkamuhu, dan hukum-hukumnya. Faqala, maka beliau berkata, insyaallah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Jadi itu adalah penjelasan tentang basmalah. Semoga apa yang kita baca dapat bermanfaat untuk kita sendiri utamanya, dan untuk orang lain. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat menambah keberkahan dalam hidup kita, dapat menambah kebaikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, sehingga dapat menambah kebaikan dalam segala aspek, mendapat keberkahan dari pengarang matan Zakhirah Musyarrafah, yaitu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim, dan juga dari pengarang syarah Fawaidul Mu'allafah, yaitu Sayyidi Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidarus. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bijahi Rasulillah wa bijahi Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh sahibi Dzakhirah al-Musyarrafah, wa bijahi Sayyidil Habib Alwi bin Abdullah bin Husain al-Aidrus sahibil Fawaidil Mu'allafah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.